Rana membuka matanya perlahan. Ia kaget ada sebuah tangan yang melingkar di perutnya. Ia menarik tangan itu dan menatap orang yang telah memeluknya. Ia menatap wajah tampan suaminya. Rana tersenyum kecil, pasti ia ketiduran dan digendong Zaf ke kamar. Ia berharap suaminya sudah tak marah lagi. Rana mengecup sekilas bibir suaminya itu lalu dengan cepat bangun dari tempat tidur, namun sebuah tangan menariknya hingga terjatuh di ranjang. Mau kemana? Sholat sudah jam 5, keburu kesorean. Zaf langsung terbangun menatap wajah istrinya lekat. Masya Allah, ayo sholat. Zaf langsung bangun dan menuju ke kamar mandi. Ia tak sangka jika Rana masih ingat dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah sholat berjamaah seperti biasa, Rana akan mengecup punggung tangan suaminya dan Zaf mencium kening istrinya. Maafin gue Zaf, ucap Rana. Tiba ia menunduk merasa bersalah pada suaminya itu. Apa? Rana mendongak menatap Zaf. Gue minta maaf buat kejadian hari ini. Gue janji gak bakal ulangin. Ya, aku berharap kamu bisa lebih menghargai pernikahan kita. Suara hujan yang turun begitu deras. Rana memandang hujan dari jendela kamarnya. Ia merengut sedikit kesal karena tidak bisa keluar dari apartemennya. Hujan turun dari waktu maghrib berkumandang hingga jam 8 malam ini belum juga mereda. Ya sudah, kita di apart saja. Aku sudah bilang ayah, kok, ujar seseorang sembari memberikan segelas mu kepada Rana. Gadis itu pun menyesap teh buatan suaminya. Lapar Zaf, ucapnya merengek. Ia ingin sekali makan yang berkuah seperti bakso. Delivery aja ya, Rana menggeleng. Masih hujan deras, pasti susah carinya. Ya sudah, di kulkas ada apa? Aku masakin. Mau mie kuah enak sepertinya. Mereka pun menuju dapur. Membuka lemari tempat penyimpanan makanannya, ia tersenyum saat melihat ada 2 bungkus mie warna hijau. Masih ada Zaf, ujarnya sembari menggoyangkan mie di tangannya. Mau kamu yang masak? Tanya Zaf lembut. Nangeling. Mels. Lo aja. Ya udah, duduk sana. Rana pun duduk di pantry. Ia menopang dagu dengan tangannya menatap punggung suaminya yang mulai sibuk memasak. Rana tersenyum, entah kenapa ia senang sekali melihat Zaf memasak. Ia pun berdiri lalu melingkarkan tangannya di perut suaminya. Zaf tersentak kaget saat ada tangan yang melingkar di perutnya. Duduk aja lah. Rana menggeleng. Ia mengeratkan pelukan membuat Zaf sulit bergerak. Gue sayang lo, cicit Rana sangat pelan. Apa? Kamu ngomong apa barusan? Enggak ngomong apa-apa. Zaf tersenyum kecil. Ia pasti tak salah dengar tadi Rana mengucap sayang padanya. Akhirnya mie rebus spesial sudah jadi. Zaf menuangkan pada mangkuk putih dan membawanya ke meja makan. Mereka mulai menikmati makanan sederhana itu. Rana makan dengan lahap mie buatan suaminya itu. Pelan-pelan belepotan kan? Tangan Zaf terulur di bibir merah istrinya. Mengusap pelan dengan jari jempolnya membuat Rana terdiam menatap Zaf. Alhamdulillah. Setelah selesai makan, Rana mengajak Zaf untuk menonton film di TV. Mereka duduk di sofa, dibalut selimut yang dibawa dari kamar. Zaf menarik istrinya mendekat padanya. Napun tak menolak, ia memeluk suaminya dan menarik selimut. Zaf mengecup puncak kepala Rana. Film bergenre romantis itu pun sudah mulai.
Zaf yang memang tak suka menonton tak terlalu memperhatikan. Ia lebih suka menatap wajah istrinya yang menampilkan berbagai ekspresi. Tidur yuk, ucap Zaf. Ia merasa bosan karena menurutnya menonton film tidak seru. Tanggung Rana fokus menonton kini pada adegan kissing yang membuat Rana seketika meneguk ludahnya saking menikmati film itu. Zaf yang melihatnya sempat beristighfar dengan cepat. Ia mematikan TV, membuat Rana kesal. Kok dimatiin, daripada nonton mending kita lakuin sendiri, bisik Zaf. Kemudian mengecup pelipis Rana membuat gadis itu agak merinding, namun ia tahu maksud dari suaminya itu. Zaf pun langsung menggendong istrinya menuju kamar. Sesekali ia mengecup bibir merah istrinya yang dari tadi begitu menggoda karena Rana menggigit bibir. Rana tak kuasa menolak suaminya itu, langsung melingkarkan tangan di leher suaminya. Sesekali gadis itu mengecup bibir suaminya. Zaf menidurkan Rana di ranjang secara perlahan sebelum melakukan malam yang panjang. Zaf berdoa terlebih dahulu kemudian dimulai mencium keningnya. Zaf, boleh gue di atas? Bisik Rana sensual membuat Zaf sedikit terkikik geli karena istrinya itu begitu agresif. Ya, setelah aku ya, Zaf pun mulai mencumbu istrinya. Hujan pun masih menemani kedua insan halal itu memadu kasih, berharap ada makhluk kecil yang akan tumbuh di rahim sang istri. Pagi yang cerah setelah menikmati malam yang panas, kedua pasutri itu sarapan dengan bubur ayam yang dibeli di depan apartemen. Rana menuangkan air putih untuk suaminya. Ia mulai belajar menjalani peran sebagai istri untuk melayani kebutuhan sang suami. Terima kasih. Keduanya sudah siap dengan pakaian kerja. Setelah sarapan mereka bersiap berangkat. Menurut Zaf, Rana hari ini sangat cantik dengan kemeja panjang dan celana panjang. Sebenarnya itu bukan stylenya, namun sang suami yang meminta dan Rana menurutinya. Ia tak ingin berdebat mengenai pakaian kantor yang sering ia pakai. Suaminya berkata pakaiannya terlalu mencolok dan ketat. Zaf tak menyukainya, akhirnya Rana pun mengalah. Cantiknya istriku, tapi lebih cantik rambutnya ditutup. Enggak Zaf. Ya, suatu saat nanti. Karena tidak ingin berdebat, Zaf mengalah, tak ingin merusak mood istrinya saat ini. Ayah berangkat, mereka pun keluar apartemen menuju kantor tempat mereka magang. Rana menikmati pekerjaannya sebagai anak magang. Walau kebanyakan disuruh-suruh oleh karyawan, Rana tak pernah mengeluh. Ia tak mau merusak citra ayahnya jika ia tak berperilaku sopan. Hampir satu kantor mengenalnya sebagai anak dari pemimpin perusahaan. Jadi sekarang sebisa mungkin ia menjaga nama baik ayah mertuanya. Rana senang bisa bekerja dengan desainer favoritnya. Ia berharap suatu saat nanti bisa seperti Reiska. Rana kaget saat melihat suaminya duduk di dekat meja kerjanya. Sejak kapan suaminya itu ada di sana? Zaf, lo ngapain di sini? Tanya Rana penasaran karena lelaki itu sedang sibuk dengan laptop di meja. Zaf pindah ruangan. Kesini Rana, bukan Zaf yang menjawab melainkan Bu Cynthia yang menjawab pertanyaannya. What? Kenapa pindah ke sini Bu? Atas permintaan Bapak. Jawabnya sambil tersenyum kemudian berjalan menuju ruangannya sendiri. Zaf, kenapa pindah ke sini? Zaf tak menjawab, ia masih melanjutkan pekerjaannya untuk membantu rekapan produksi. Zaf, ia Rana kesal karena panggilannya diabaikan. Ia pun memilih duduk dan memulai pekerjaannya kembali. Masa setiap hari 24 jam benar-benar ketemu Zaf? Terus si gerutu Rana yang ternyata didengar Zaf. Lelaki itu hanya tersenyum kecil.
Ia sengaja pindah ruangan agar bisa melihat Rana, terus ia tak mau istrinya itu dekat dengan lelaki lain. Siapapun itu. Katakan Jeff posesif, tapi ini pilihan terbaiknya agar Rana tak bisa main-main seperti kemarin.